Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Diharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan pertama pada semester ganjil ini, guru akan menyampaikan materi TIK yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum Ibu Guru menyampaikan materi, di sini Guru akan menunjukkan dulu buku yang nanti kalian gunakan. Ya. Seperti tahun yang lalu, kita masih menggunakan buku dari Yudhistira. Ya, di sini buku informatika. Nah, kemudian untuk semester ini ada 2 kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenal menu standar software pengolah kata. Lalu yang kedua yaitu membuat naskah cerita menggunakan standar pengolah. Oke, kita mulai materi yang pertama. Sini ya. Jadi nanti ada 2 bab yang akan kita pelajari ya di sini. Bab yang pertama yaitu mengenal menu standar pengolah kata dan bab yang kedua yaitu menggunakan menu standar pengolah kata. Lebih jelasnya kita masuk ke dalam materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yang akan kita pelajari ada 3 ya. Yang pertama adalah membuka dan menyimpan dokumen, lalu mengenal ikon standar pengolah kata, dan yang terakhir adalah menghargai hak dan pekerjaan orang lain. Baiklah, kita mulai saja ya. Untuk menyimpan dan membuka dokumen. Untuk membuka dokumen di sini yaitu yang dimaksud adalah membuka dokumen baru atau membuka program sama ya. Caranya, nah tentu kalian masih ingat ya karena kelas 4 sudah dipelajari, itu klik start lalu klik ikon Microsoft Word. Atau bisa juga kalian langsung mengklik ikon Microsoft Word ya yang ada di layar 2 kali dengan cepat. Klik-klik ya. Nanti otomatis akan terbuka programnya. Nah, ini adalah untuk membuka dokumen baru. Kemudian selanjutnya adalah menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen, langkahnya kita bisa langsung menggunakan tombol F12 untuk menyimpan ya, atau save as ya. Atau dengan cara yang lain ya, yaitu dengan klik file lalu save atau save as, lalu kita cari untuk media penyimpannya di mana, kemudian kita ketik nama dan save. Nah, untuk memahami hal ini yaitu membuka dan menyimpan dokumen, kita akan langsung saja ya melihat di sini ya untuk membuka dan menyimpan dokumen. Yang pertama, untuk membuka bisa kita klik start, yang pertama tadi ya, lalu kita langsung klik Microsoft Word. Nah, ini otomatis sudah akan terbuka ya, terbuka. Kemudian bisa juga ya, kalian klik ikon Microsoft Word yang ada di sini 2 kali. Klik-klik. Nah, maka di sini juga akan terbuka. Nah, jadi tinggal kalian suka yang mana. Kemudian kalau sudah kita klik new ya, new blank dokumen. Nah, seperti ini. Maka akan muncul halaman baru yang masih kosong. Kemudian bagaimana kita menyimpannya? Nah, untuk menyimpan bisa menggunakan tombol F12. Nah, tombolnya di mana atau letaknya? Nah, untuk tombol F12, oh ini pada keyboard ya. Jadi nanti di keyboard kalian nanti di atas angka ini, nah ini nanti ada tombol F12 ya. Kalau di sini di keyboard ini ternyata tidak ada, jadi kita langsung saja Bu Guru langsung tekan F12 ya. Untuk F12 itu sama dengan save as ya. Di sini ada save as. Bedanya apa? Nah, kalau save itu kadang kita sudah punya data, lalu kita simpan kembali. Itu kita bisa gunakan save. Tapi kalau datanya belum ada namanya, ya,
itu kita biasanya menggunakan save as. Bagaimana kalau kita sudah punya data, kita simpan menggunakan save as. Nah, jadi kalau sudah ada datanya, kita sudah simpan, lalu ternyata kita salah menyimpannya dengan save as. Nah, maka data tadi ya itu akan tersimpan dengan nama yang lain karena save as itu kita harus memasukkan nama lagi. Oke, setelah kita klik save atau save as, untuk data yang pertama kali masih kosong, itu bebas ya, mau menggunakan save boleh, save as boleh. Tapi kalau kita sudah ada namanya, kita buka lalu kita kasih nama kembali, maka kita gunakan save as. Lalu di sini kita akan mencari di mana kita akan menyimpan data tersebut. Ya, pertama klik komputer, lalu kita klik browse, ya. Lalu kita cari. Nah, di sini ini ada data C, ada data D. Untuk data C itu isinya biasanya adalah data-data program. Ya, di mana nanti apabila ada virus yang menyerang ya, itu biasanya yang kena C. Ya, maksudnya karena biasanya Windows-nya ya. Jadi kalau kena virus nanti semua data yang ada di C akan hilang semua. Maka di sini Bu Guru sarankan kalian menyimpannya di data D. Oke, di sini kita akan membuat folder. Folder itu yang warnanya kuning seperti ini. Gunanya adalah untuk menyimpan nama kita agar nama kita menjadi satu tempat. Ya, seperti kalau kita punya rumah, ya di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Nah, dimana kalau ada kamar itu akan memudahkan kita untuk menyimpan. Ya, contohnya kamar mandi itu khusus untuk mandi. Nah, kemudian tempat kamar tidur untuk tidur. Nah, begitu juga untuk file atau data. Di mana data ini agar data kita terpisah dengan yang lain, itu harus kita bikin folder agar mudah mencarinya. Caranya ya, pertama kita klik new folder. Nah, di sini. Lah, maka di sini muncul new folder. Nanti karena kita kelas 5, kita ketik saja di sini kelas 5. Lalu koma nama kita siapa di sini. Contohnya ini nama Bu Guru ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita klik saja. Nah, di sini sudah jadi ya. Lalu data yang ini yang akan kita ketik tadi, saya coba namanya coba 1. Nah, saya ingin menyimpan di folder saya. Caranya kita klik 2 kali, klik. Nah, maka folder saya masih kosong karena saya baru bikin folder. Lalu saya simpan dengan cara save. Nah, maka data kita sudah tersimpan. Bagaimana cara mengetahui data sudah tersimpan? Nah, caranya kita buka kembali di sini ya. Untuk apa namanya? Microsoft Word-nya. Lalu di sini kita klik open. Nah, kita cari komputer, lalu kita cari browse. Nah, tadi di D, kita cari D. Nah, lalu kita cari yang nama kita tadi. Nah, kelas. Nah, ini kelas 5. Lalu nama kita. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada. Nah, sudah terbuka. Tapi karena kita tadi belum menulis ya, maka dia masih kosong. Nah, ini kira-kira untuk open dokumen atau membuka dokumen dan menyimpan dokumen. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Ini tadi sudah ya. Sekarang kita lanjutkan kembali untuk ikon standar pengolah kata. Dimana untuk ikon standar pengolah kata nanti kita hanya mempelajari 3 aja dulu. Untuk yang ini perataan teks, ikon perataan teks ya, itu akan kita pelajari pada materi pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja, ini mudah ya. Yang pertama adalah ikon bold. Ikon bold ya, di sini ikon bold fungsinya adalah untuk menebalkan huruf atau bisa digantikan dengan Ctrl B. Caranya seleksi data atau tulisan, klik menu home, lalu kita klik ikon bold pada grup font. Ini ya. Kemudian kalau
ikon underline bagaimana? Sama ya. Cara untuk menggunakan ikon underline atau bergaris bawah. Seleksi, klik home, lalu klik ikon underline U ya di dalam grup font. Lalu bagaimana untuk italic? Nah, ini italic sama ya. Untuk italic caranya kita blok dulu datanya atau tulisannya. Lalu kita klik menu home, nanti muncul. Lah nanti kita klik italic kemudian pada grup font. Nah, untuk langkah ini ya, langkah ini contohnya bold ya. Ini bisa kita menggunakan langkah dengan cara yang lain, yaitu menggunakan kotak dialog, yaitu kotak dialog font. Caranya kita cukup menekan Ctrl D. Nah, contohnya di sini menebalkan tulisan. Apabila kita menggunakan kotak dialog font, ya caranya seleksi dulu datanya atau tulisannya, lalu kita tekan Ctrl D. Setelah ditekan Ctrl D, maka akan muncul kotak dialog font seperti ini. Nah, di mana nanti untuk mengubah ketebalannya, contohnya ini tebal ya, maka pada font style kita klik bold. Nah, seperti itu ya. Kemudian begitu juga dengan untuk underline atau italic. Italic sama ya. Italic caranya blok Ctrl D, lalu pada font style kita klik italic. Lalu untuk underline, nah untuk underline itu di sini letaknya. Ini underline ya. Underline, menggaris bawahi tulisan. Caranya sama, diblok dulu, lalu tekan Ctrl D, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita klik pada underline style, kita klik, nanti akan muncul beberapa macam jenis garis bawah. Nah, itu kira-kira untuk mengganti ketebalan bergaris bawah dan miring. Untuk lebih jelasnya ya, di sini akan Bu Guru tunjukkan bagaimana caranya. Pertama kita buka dulu ya program Microsoft Word-nya. Nah, di sini Bu Guru sudah menulis ya. Bu Guru sudah menulis. Pertama, kita akan mengeblok tulisan dulu. Sama tadi di blok ya. Lalu klik ikon bold pada menu home, grup font. Ya, ini untuk menampilkan menunya. Caranya, kalau klik satu kali nanti kalau di sini hilang, harus klik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau kita klik bold lagi, maka dia akan normal kembali. Begitu juga dengan italic. Klik italic miring, klik italic lagi normal. Klik underline bergaris bawah, underline lagi akan hilang. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan tombol pada keyboard yang tadi ya. Kita blok dulu. Kalau sudah kita Ctrl D, Ctrl ini sudah aktif D. Nah, setelah kita tekan Ctrl D, maka di sini akan muncul kotak dialog font. Nah, untuk menggaris bawahi tadi, kita cukup tekan ini. Nah, ini ya. Ini ada macam-macam garis bawah. Contohnya di sini. Kalau di sini saya klik italic, maka dia miring. Ya, nanti di sini akan miring. Lalu kalau kita klik bold, ya, bold, maka dia tebal. Kita bold kembali, dia normal kembali. Lalu garis bawahnya kalau non, nah dia akan hilang. Nah, itu kira-kira untuk penggunaan dari bold, italic, dan underline. Nah, itu ya. Ini saya kira materi untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Bu Guru harap kalian tetap di rumah saja untuk belajar, minta bimbingan kepada orang tua jika mengalami kesulitan ya. Kemudian tetap sering cuci tangan ya, jaga jarak dan jangan kemana-mana.
Oke. Happy learning from home ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.